Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ikonesia, kembali lagi bersama saya Adele Saptari di series Komuni Kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang karakteristik program acara televisi bersama Mas Anggi. Apa kabar Mas Anggi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kita akan mulai sesi hari ini dengan pertanyaan sederhana. Kita itu kan menonton televisi itu beragam acara ya, dan programnya ya Mas ya. Bagaimana sebuah program acara TV itu bisa terbentuk, Mas? Ya, jadi untuk program acara televisi ini tentunya kita punya banyak stepnya gitu ya. Yang paling penting itu ada 3 step utama untuk membuat sebuah program televisi. Yang pertama ada praproduksi, kemudian ada produksi, hingga pasca produksi. Yang membedakan dari sebuah program acara televisi ini adalah satu step lagi, yaitu disiarkan. Nah, untuk membuat sebuah program acara televisi ini, dari keempat step ini harus ada. Karena diawali dengan praproduksi, yang nantinya teman-teman itu juga akan membuat sebuah konsep dan konten dalam sebuah acara. Setelah dari konsep itu, nanti kemudian dibuatkan produksinya. Ketika sudah fixing gitu ya, akan membuat sebuah produksinya. Nah, produksi ini disesuaikan dengan konsep dan kontennya yang akan dibuat. Karena dari praproduksi ini, teman-teman harus membuat skrip, kemudian membuat treatmentnya, kemudian membuat rundownnya, agar bisa sesuai. Nah, di awal step ini, mulai membuat yang namanya desain produksi. Ya, jadi teman-teman harus membuat sebuah desain produksi. Setelah clear tadi ya, sudah clear, sudah sesuai, kemudian nanti akan diproduksi. Nah, di produksi ini, teman-teman nanti akan membuat sebuah acara. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti mata kuliah Multimedia Newsroom, tentunya tidak jauh-jauh dengan program acara jurnalistik begitu. Nah, setelah itu nanti akan di proses pasca produksi, nanti akan diedit, kemudian disesuaikan dulu, kemudian nanti bisa disiarkan. Dipublikasikan. Dipublikasikan, benar. Berarti untuk penentuan acaranya berita atau hiburan tuh di bagian praproduksi ya Mas? Ya, jadi di sebuah stasiun televisi itu biasanya dibuat 2 konsep acara. Acara entertain atau hiburan, yang kedua adalah news. Nah, itu jadi antara hiburan dan news biasanya ada gitu ya. Walaupun di stasiun televisi basicnya itu adalah berita, tapi pasti ada unsur entertainnya. Yang entertain juga pasti ada newsnya, seperti itu. Berarti saling berkesinambungan saling ya? berkesinambungan. Oke, lalu apa saja yang dapat diperhatikan dalam memproduksi sebuah acara? Mungkin ada asasnya atau bagaimana etikanya? Oh ya, jadi kalau untuk membuat sebuah acara televisi begitu ya, otomatis untuk program acara televisi itu yang pertama kali itu harus mempunyai unsur artistiknya. Ya, jadi harus ada artistiknya. Kira-kira seperti apa sih programnya, konsep acaranya bagaimana? Karena dari artistik ini termasuk dari keindahannya, kemudian ada yang bersifat fiktif maupun non-fiktif gitu ya. Kemudian ada terkait dengan moralnya, kemudian menciptakan kepuasan bagi pemirsanya. Jadi dari unsur itu untuk menghasilkan sebuah karya program acara televisi, otomatis harus mencakup 4 itu tadi. Mungkin yang terutama yang terikat pada moral ya Mas, agar acara tersebut berkualitas ya. Nah, itu tentunya harusnya seperti itu gitu ya, harusnya seperti itu. Akan tetapi kan biasa ya dalam sebuah program acara televisi itu ada ya unsur tambahan-tambahannya gitu ya. Gimik mungkin ya. Gimik-gimiknya gitu ya. Untuk asasnya ada juga ya Mas? Kalau untuk asasnya biasanya kalau untuk acara televisi gitu ya, itu tentunya yang perlu diperhatikan, apalagi buat teman-teman yang jurnalistik gitu ya, ini asas 5W1H ini harus muncul. Karena kita harus membuat sebuah program acara di mana ketika kita akan memproduksi itu, otomatis kita harus menggunakan asas 5W1H. Yang pertama, tanya dong Mbak. Iya, 5W1H apa aja itu Mas? Ya, yang pertama itu
what gitu ya, apa yang akan kita buat gitu. Kemudian W yang kedua adalah who, itu siapa objeknya, dan acara yang dibuat itu untuk siapa. Jadi target audiensnya untuk siapa. Biasanya itu ada target audiensnya itu ada target misalnya dari usia, rentan usia, atau dari segi struktur ekonominya. Gitu. Struktur ekonomi termasuk audiens ya, Mas? Audiens. Jadi target audiensnya seperti apa? Karena perlu kita ketahui juga dalam membuat sebuah program acara televisi, ketika kita misal membuat acara hiburan itu kan banyak sekali ya. Misalnya ada konten-konten acara itu untuk dari ekonomi kan ada A, B, C, D sampai E misalnya. Nah, yang A ini berarti untuk kalangan orang yang punya intelektual yang lebih tinggi. Kemudian SES yang rendah itu untuk yang istilahnya ekonominya rendah. Biasanya acara-acara hiburan gitu. Entertain berarti. Entertain, ya. Kemudian untuk yang news ini memang rata-rata di segmentasi A dan B. Berarti untuk intelektual yang tinggi. Iya, biasanya seperti itu untuk beberapa konsep atau konten untuk berita. Jadi seperti itu. Jadi tadi who, siapa objeknya, target audiensnya. Kemudian yang ketiga ada when, itu kapan dibuatnya. Kemudian yang keempat ada where, itu di mana dibuatnya, untuk lokasinya. Jadi ketika kita akan membuat sebuah berita, tentunya kita akan mengetahui, oh ya ini lokasinya berada di mana, kemudian kapan berita itu muncul atau dibuat gitu ya. Kemudian yang kelima why. Wah, ini why yang benar why ya. Ini vital ya, Mas. Kenapa gitu? Kenapa gitu ya? Mengapa acara ini dibuat? Nah, itu untuk menjawab dari desain produksi itu. Selain WWW tadi itu, WW itu tadi, kemudian ada how-nya. Jadi bagaimana penyajiannya. Nah, penyajiannya ini bisa berupa news atau newsroom, bisa berupa liputan, bisa berupa dokumenter, feature, gitu. Nah, itu tergantung dari konsep acaranya itu bagaimana. Gitu, Mbak Adel. Baik, untuk penciptaan karya itu sendiri, Mas, itu prosesnya bagaimana? Mungkin ide atau gagasannya yang mempengaruhi produksi acara TV tersebut? Iya, yang pertama itu ya tadi ya, kalau kita diawali dari pembuatan karyanya. Jadi misalnya dalam proses brainstorming itu kan kita mengumpulkan tim-tim kreatifnya dulu gitu kan untuk membuat sebuah acara. Nah, dari situ tentunya untuk membuat sebuah karya jurnalistik itu bisa bersifat faktual gitu ya. Kalau aktual ini kan lebih ke yang terbaru. Berita terbaru apa? Kalau faktual itu kan lebih dipercaya gitu. Jadi berita ini terpercaya atau enggak? Karena kan banyak kan sekarang kan berita-berita hoax gitu kan, terkait misalnya yang sekarang lagi ngetren kan terkait KDRT gitu ya. Nah, ada berita-berita hoax, wah ini ada KDRT dan segala macam. Ternyata ya bisa terjadi ada prank KDRT pun bisa gitu kan. Orang sudah menyoroti ke sana, ternyata itu ternyata konten prank gitu kan. Yang kemarin trending ya, Mas. Kemarin trending juga gitu ya, ngeprank polisi gitu ya. Nah, ini menjadi berita yang faktual atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Kemudian bersifat penting. Jadi membuat sebuah berita itu harus penting juga, karena ada nilai beritanya. Kalau nggak penting misalnya mau buat berita misalnya tentang kehilangan tumbler misalnya gitu, itu nggak perlu dibuat berita gitu loh. Jadi iya, cukup diberitahu aja ke orang-orang sekitar gitu ya. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian besar, misalnya terkait penangkapan oknum polisi, kemudian tragedi-tragedi yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi sebuah berita besar gitu ya. Berarti untuk program acara televisi itu juga butuh value ya, Mas ya? Harus ada value-nya, harus nilainya itu apa gitu untuk bisa meningkatkan itu tadi, meningkatkan pemirsanya yang mau nonton, yang penasaran itu. Kemudian menarik. Nah, jangan sampai tontonan acara ini nggak menarik gitu ya. Otomatis, gitu nah ya. itu kan jadi orang berpikir bahwa ngapain nonton acara itu gitu kan. Makanya menarik. Kemudian aktual dalam menciptakan kepercayaan itu tadi. Jadi harus disesuaikan. Ini kira-kira misalnya mau buat berita, dokumenter atau feature harus tahu dulu ini pemberitaannya bagaimana. Kemudian memiliki rasa ingin tahu.
gitu. Jadi kita penasaran kan, misalnya pas lagi awal-awal acara gitu kan, kemudian dibuat rasa ingin tahu next-nya apa. Kadang kan dibuat kayak yang setelah pesan-pesan berikut ini. Nah itu kan bikin rasa penasaran toh, bahwa kita nanti akan nonton lagi segmen selanjutnya, nonton lagi. Setelah iklan, atau mungkin ada Setelah part iklan. 2 gitu ya Mas, kalau di sosial media tuh gitu ya kali ya. Part 2 Lanjut gitu part ya, 2 lanjut gitu. part 2. Nah itu juga termasuk strategi keinginan tahu kita. Berarti itu sengaja ya Mas? Iya, memang sengaja, gitu. memang sengaja. Beberapa berita, misalnya contohnya kita melihat tayangan berita gitu ya. Ketika di highlight itu ada berita yang penting, kemudian ada berita yang yang soft news gitu ya. Berita-berita yang misalnya kita pengen tahu nih bagaimana sih proses pembuatan tahu walik dari boraks misalnya gitu loh. Nah itu biasanya dimunculkan itu di akhir. Padahal di setiap highlight awal segmen itu pasti muncul itu lagi. Biar tetap menonton. Biar tetap menonton, biar stay gitu ya di acara itu. Gitu. Kemudian terikat waktu juga. Jadi kira-kira durasi yang sesuai itu berapa menit. Kalau durasi yang ideal tuh berapa Mas? Kalau di program acara televisi itu rata-rata sekitar 45 menit. Kemudian yang 15 menit itu iklan, porsi iklan gitu. Oke.